Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyyin amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita dapat melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti, mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Firdaus yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita melanjutkan kembali sambungan kajian fikih kita. Makruhatus salah, yang memakruhkan salat. Ini bab yang baru ya Bapak Ibu. Makruhatus salah, bab perkara-perkara yang memakruhkan solat. Ada 18 nih Bapak Ibu. Banyak ini yang memakruhkan solat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengerjakan solat secara sempurna termasuk di dalam ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengerjakan solat dengan sempurna termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal 'ibad faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun
ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu yang telah Allah taala fardukan, wajibkan kepada para hambanya. Siapa saja yang mendirikannya, yang melaksanakannya dengan sesempurna mungkin dan tidak menyia-nyiakannya, yaitu tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat itu. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Ya. Jadi barang siapa yang menjaganya dengan sempurna dan tidak menyia-nyiakannya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah taala untuk bahwasanya Allah itu akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu perjanjian Allah. Ya. Untuk hamba-hamba ini yang menjaga salat dengan sempurna dan tidak menyia-nyiakan hak salat itu. Ya, itu tidak melakukan hal-hal yang makruh di dalam salat itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi barang siapa yang tidak menunaikan hak-hak salat itu dengan sempurna, banyak melakukan hal-hal yang memakruhkan di dalam salat, ya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, insya'a adzabahu, jikalau Allah berkehendak Allah akan mengazabnya. Walaupun dia orang yang salat 5 waktu sehari semalam berjamaah di masjid, tapi banyak menyia-nyiakan hak salat, melakukan hal-hal yang makruh di dalam salat. Kalau Allah mau, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendak, ya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itu berharaplah kita kepada Allah lagi Bapak Ibu, habis salat itu istighfar, meminta ampun kepada Allah. Barangkali banyak kecacatan, kekurangan di dalam salat kita, maka sesudah salat itu istighfar, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa kita. Dosa-dosa semasa kita di dalam salat itu banyak tuh Bapak Ibu, ya. Banyak hak-hak salat itu yang kita abaikan. Jadi istighfar sesudah salat itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah, hadis sahih, ya. Baik, yang pertama kita masuk pada pembahasan yang memakruhkan salat, makruhatus salah. Yang pertama, ya, dikatakan di sini serentak ketika bertakbiratul ihram. Nah, ini dikatakan kalau serentak ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang mengatakan makruh, ya, serentak takbiratul ihram, ya. Ini khusus takbiratul ihram, ya. Ya. Kalau yang lain itu rukun-rukun yang lain itu kalau dia serentak seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud sampai salam, serentak dia dengan imam itu makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Kecuali takbiratul ihram. Ada ulama yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan batal salatnya. Serentak takbiratul ihram itu haram hukumnya, ya, batal salatnya. Jadi, gimana Pak Ustadz? Yang afdalnya tunggu imam selesai takbiratul ihram. Betul-betul selesai dia baru kita bertakbiratul ihram. Nah, ini Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang datang daripada jalur Abi Hurairah, Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan di hadapan kalian agar kalian ikuti dengan sempurna. Sempurna seperti apa? Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia selesai takbir, fakabbiru, barulah kalian takbir. Itu takbiratul ihram tuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru. Takut kita nanti salat kita itu tak sempurna. Itu ada 2 pendapat, itu ada yang mengatakan batal salatnya kalau serentak takbiratul ihram itu, ada yang mengatakan makruh, ya. Syekh Ramli mengatakan haram hukumnya. Haram hukumnya, kemudian tak dapat pahala berjamaah itu. Jadi apabila imam selesai bertakbir, barulah kalian bertakbir, kata Rasulullah SAW.
Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam selesai ruku dan siap ruku, barulah kalian ruku. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang mengikuti dengan sempurna itu maksudnya, ya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd, maka kalian bacalah rabbana walakal hamd, tapi baca juga sami'allahu liman hamidah. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, imam sami'allahu liman hamidah, kita makmum pun baca sami'allahu liman hamidah, baru baca rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd. Pakai waw pun ada riwayatnya, tanpa waw pun ada riwayatnya, ya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Bacalah sampai selesai itu. Dah. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjutan hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iza sajada fasjudu," dan apabila dia selesai sujud, dah siap dia sujud, fasjudu, barulah kalian sujud, kata Rasulullah. Jadi memang selesai sempurna gerakan imam itu baru kita ngikut Bapak Ibu. Itu. Ini kadang imam Allah baru setengah turun sujud, kita udah turun, udah bergerak. Ya. Sebaiknya selesai dia sujud akbar katanya kan, baru kita ngikut di belakang. Itu yang afdal, ya. Kalau mau sempurna salat kita, ya. Jangan sampai kita termasuk di dalam hadis tadi, yaitu orang-orang yang mengabaikan hak-hak salat itu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya lagi, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain, dan apabila imam tiba-tiba salat duduk, mungkin keuzuran tahapan wallahu alam, ya kan? Ya salat kemudian dia duduk. Maka Rasulullah katakan, fasallu julusan ajmain, maka kalian salatlah, ya, ikut imam itu, yaitu dengan duduk. Maka salatlah kalian duduk semuanya, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau imam duduk, kita duduk. Nah, imam kunut, kita kunut. Imam tak kunut, jangan kunut sendiri di belakang. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang memakruhkan salat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaca pinggang. Oh, ini ada orang salat berkaca pinggang. Tegak pinggang Bapak Ibu, ya. Ini salatnya. Nah, ini tidak boleh makruh ini dalam salat. Ya. Ada hadisnya itu Pak Ustaz. Ada lah. Pernah kejadian di masa Rasulullah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang. Larangan di sini maksudnya makruh, ya. Rasulullah melarang ayyusalliyar rajul, bahwasanya seseorang itu salat muhtasiron, sambil berkaca pinggang. Nah, tegak pinggang ini, ya. Nah, karena perbuatan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah perbuatan orang-orang yang angkuh dan menyerupai ibadah orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang makruh di dalam salat itu adalah mengangkat pandangan ke langit. Nah, ini di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah, orang-orang banyak yang melihat ke langit. Kenapa? Karena atap masjid itu tidak ada. Paling daun-daun pelepah-pelepah kurma. Jadi nampaklah langit biru tuh. Masa Rasulullah banyak tuh sahabat-sahabat yang melihat ke langit. Tuh. Ya, ya. Jadi hukumnya apa? Makruh. Kalau kita nih bukan langit yang kita lihat Bapak Ibu, plafon. Ya. Plafon. Kadang kita baca semuanya kan, kaligrafi di dinding itu kita baca semuanya. Nah, ada jadwal daftar nama anggota kurban, kita baca juga semuanya. Nah, itu makruh, ya. Jangan mandang-mandang ke atas, ya. Jangan melihat ke dinding, lihat ke tempat sujud. Itu sunnah, lihat ke tempat sujud, ya. Jadi mengangkat pandangan ke langit. Ya, hadis ini telah diriwayatkan daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi shalah ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah orang-orang itu berhenti, kata Rasulullah SAW, ya, dari kebiasaan mereka yang suka mengangkat pandangannya ke langit, ya, ketika berdoa ataupun di dalam salat, ya, atau mata mereka itu akan menjadi rusak, kata Rasulullah SAW. Nah, itu Pak,
Percaya tak percaya, Bapak itu Rasulullah bilang, mata bisa rusak dibikinnya. Dalam sholat kita mata kita jelalatan kemana-mana, ya, lihat plafon, ya, kaligrafi kita baca semuanya itu merusak mata. Itu Rasulullah bilang itu dalam sholat. Nah. Kemudian apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang kelima, yang memakruhkan di dalam salat menoleh tanpa adanya hajat, tanpa keperluan, menoleh, Pak. Nah, menoleh ini. Ah itu, Pak. Ya. Jadi boleh aja dia menoleh di dalam salat itu. Tengoknya kan, taruhnya motornya situ, dia salat tepi itu kan. Nampak orang duduk-duduk di atas motor dia, ya, tengoknya kan. Nah, ya, boleh ya betul. Boleh itu dilakukan dalam salat. Ya. Itu. Tapi itu hukumnya makruh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada keperluan dia. Kalau ada keperluan enggak apa-apa. Curiga dia kan. Apa bunyi berdentang di luar tuh, Pak. Ya, kiranya ada orang duduk di atas motor goyang stang ini kan. Itu jangan ditengok aja, Pak. Batalkan aja salat, keluar dong. Ya. Tengok aja model itu. Ngapa kawannya? Sangka baik aja lah katanya kan. Sangka baik apa pula kawan itu dan goyang-goyang stang ini. Ya. Keluar aja lah, batalkan salat dulu, keluarkan dulu. Ya, selamatkan dulu harta. Enggak nanti keluar nangis pula. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Itu ya. Jadi kalau enggak ada keperluan, enggak ada hajat sama sekali, orang yang suka melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, kiri dalam salatnya, Pak, suka jelalatan begitu, ya. Itu pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah SAW tentang orang yang salat seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, Bapak Ibu, itulah apa kata Rasulullah, waqtilasun yaqtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itulah merupakan sebuah bentuk pencurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap salat seorang hamba. Itulah cara setan mencuri di situ, maksudnya Pak, cara setan merusak salat kita di dalam cara setan merusak khusyuk kita di dalam salat itu, Pak. Itu salah satunya dengan mengarahkan pandangan kita kemana-mana itu. Itu pencurian yang dilakukan oleh setan terhadap salat seseorang hamba untuk merusak kekhusyukan salat seseorang hamba, itu kata Rasulullah SAW. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang keenam, yang memakruhkan salat, memandang kepada sesuatu yang mengganggu kekhusyukan di dalam salat. Memandang kepada sesuatu yang mengganggu kekhusyukan di dalam salat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa aja lah yang kita pandang itu. Entah kita pandang baju kawan, ya. Nah, makanya salat ini Bapak Ibu pakai satu warna aja. Baju ini satu warna aja, jangan belang-belang. Ya. Jangan yang banyak motif kalau bisa. Nah, kalau bisa paling bagus itu. Ya. Nah, kok baju tengkorak pula gambar belakang. Kawan salat nengok. Nah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau sesuatu yang norak, yang mencolok-colok seperti itulah, ya. Nah, yang mengundang pandangan orang lain. Nah, itu mesti kita jaga juga. Kadang gara-gara kita salat orang jadi rusak gara-gara kita. Nah, sama ibu-ibu pakai mukena satu warna itu bagus, ya. Kalau kuning-kuning, putih-putih, biru-biru, ya. Jangan bebelang-belang. Belang-belang maksudnya di situ yang mencolok, Pak. Yang mencolok warnanya itu, ya. Silau mata orang nengoknya. Ya. Jadi di dalam salat itu mengganggu, orang asik nengok kita. Nah, itu dapat merusak kekhusyukan orang lain, ya. Ya salah dia, Pak Ustaz, ngapa dia lihat? Nah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hujahnya seperti itu, ya. Nah, jangan sampai rusak salat orang lain gara-gara kita. Pakailah yang putih itu afdal, Pak. Yang putih itu afdal, seafdal-afdal pakaian warna putih itulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dah masuk waktu. Nanti kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketujuh nanti di pertemuan yang akan datang, yang memakruhkan salat. Yang ketujuh. Insyaallah sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.